Nama saya Mekusuma, saya adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. Saya memiliki 3 saudari perempuan dan 1 saudara laki-laki. Saya lahir pada tanggal 2 Mei tahun 2006. Sejak kecil, keluarga kami tergolong keluarga menengah ke bawah. Kedua orang tua saya bekerja sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Namun pada tahun 2009, kami mengalami kehilangan yang sangat besar karena ayah kami meninggal dunia. Sejak saat itu, kehidupan keluarga kami berubah. Ibu saya dan saudara laki-laki saya harus bekerja keras untuk mencari nafkah demi menghidupi kami semua. Setelah ayah tiada, saudara laki-laki saya memutuskan untuk merantau agar bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Ia melakukan itu agar kami, adik-adiknya, tetap dapat melanjutkan pendidikan tanpa terkendala masalah biaya. Pengorbanannya sangat berarti bagi kami. Karena dari hasil kerjanya kami bisa tetap bersekolah dan menjalani kehidupan dengan lebih baik. Saya memulai pendidikan di sekolah dasar yang berada dekat dengan kampung saya. Saya masih ingat saat pertama kali masuk sekolah. Ketika anak-anak lain diantar oleh ayah atau ibu mereka, saya diantar oleh kakak saya yang juga bersekolah di sana. Saat itu kakak saya sudah duduk di kelas 6. Meskipun tidak diantar oleh orang tua, saya tetap bersemangat untuk pergi ke sekolah. Setiap hari saya berjalan kaki bersama kakak saya. Setelah kakak saya lulus dari SD, saya mulai berangkat sekolah bersama teman-teman. Dan terkadang saya juga berjalan sendirian. Pengalaman tersebut mengajarkan saya untuk menjadi lebih mandiri sejak kecil. Setelah lulus dari SD, saya melanjutkan pendidikan ke Madrasah Sanawiyah yang jaraknya cukup jauh dari kampung saya. Setiap hari saya berangkat menggunakan angkutan umum bersama teman-teman. Pada masa itu kondisi ekonomi keluarga kami mulai sedikit membaik. Saudara laki-laki saya yang merantau sudah mulai memiliki pekerjaan tetap. Ketika ia menikah, saya sempat berpikir bahwa mungkin setelah menikah ia akan lebih memikirkan keluarganya sendiri. Namun ternyata tidak, ia tetap menjadi kakak yang sangat peduli kepada kami. Ia tetap membantu memenuhi kebutuhan keluarga serta biaya sekolah kami. Saya juga sangat dekat dengan kakak ipar saya. Ia adalah orang yang baik dan pengertian. Ia tidak pernah marah walaupun kakak saya sering membantu keluarga kami. Setelah menyelesaikan pendidikan di madrasah, saya melanjutkan ke jenjang sekolah menengah atas SMA. Sebenarnya saat itu saya ingin melanjutkan ke SMK, tetapi ibu saya menginginkan saya bersekolah di SMA. Akhirnya saya mengikuti keinginan ibu dan bersekolah di SMA yang tidak terlalu jauh dari kampung saya. Saya merasa senang bersekolah di sana karena banyak teman saya dari madrasah yang juga melanjutkan sekolah di tempat yang sama. Selama SMA, saya berusaha belajar dengan sungguh-sungguh agar bisa mendapatkan nilai yang baik dan meraih peringkat di kelas. Setiap kali pembagian rapor, kakak laki-laki saya selalu menelpon ke rumah untuk menanyakan nilai saya. Ketika saya menceritakan bahwa saya mendapatkan nilai yang bagus, ia selalu memuji saya. Hal itu membuat saya merasa sangat bahagia, karena saya tahu bahwa ia bangga kepada saya. Selain itu, saya juga sering mendapatkan hadiah dari kakak saya sebagai bentuk penghargaan atas usaha saya. Tidak hanya kakak saya, ibu dan kakak-kakak saya juga sering memberikan hadiah. Hal itu semakin memotivasi saya untuk terus belajar dengan giat. Ketika masih SMA, saya sempat merasa ragu apakah saya bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang kuliah. Saya khawatir akan memberatkan ibu dan kakak saya dalam hal biaya. Namun kakak saya selalu meyakinkan saya bahwa pendidikan sangat penting dan saya harus melanjutkan sekolah setinggi mungkin. Karena itu, selama SMA saya berusaha keras agar bisa menjadi siswa eligible, yaitu siswa yang berkesempatan mengikuti jalur undangan untuk masuk perguruan tinggi. Alhamdulillah, usaha saya tidak sia-sia. Saya berhasil menjadi siswa eligible dan diterima melalui jalur undangan di Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Saya juga mendapatkan beasiswa KIP kuliah, sehingga dapat melanjutkan pendidikan tanpa membebani keluarga. Sekarang saya sudah menjalani kehidupan sebagai mahasiswa di Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh dan saat ini saya sudah berada di semester 4. Di kampus ini saya bertemu dengan banyak teman dari berbagai daerah dengan latar belakang yang berbeda. Saya juga tinggal di kos yang berada tidak jauh dari kampus. Pada awalnya saya sering merasa sedih karena untuk pertama kalinya harus tinggal jauh dari ibu. Namun seiring berjalannya waktu, saya mulai terbiasa dengan kehidupan sebagai mahasiswa yang harus lebih mandiri. Perjalanan hidup saya mengajarkan bahwa setiap kesulitan dapat dihadapi dengan kesabaran, kerja keras,
dan dukungan keluarga. Saya sangat bersyukur memiliki keluarga yang selalu mendukung pendidikan saya. Semua pengorbanan mereka menjadi motivasi bagi saya untuk terus belajar dan berusaha meraih masa depan yang lebih baik.